Di sebuah pulau di timur Jawa, Madura berdiri dengan kokohnya. Pulau yang kaya akan budaya, sejarah, dan tradisi. Dari tanian lanceng yang menyatukan keluarga besar hingga kesenian, bahasa, dan adat yang terus dijaga. Tapi di balik semua itu, ada satu tradisi sederhana yang tetap hidup di banyak sudut desa. Ngaci Kalangker. Di banyak rumah masyarakat Madura, kita bisa menemukan bangunan kecil di halaman tanian lanceng yang disebut kobung. Kobung ini punya fungsi yang cukup umum yang bisa dipakai untuk duduk bersama, menerima tamu, beristirahat, bahkan sholat. Akan tetapi, tidak semua kobung bisa disebut langker. Langker sendiri adalah bentuk khusus dari kobung yang hanya dimiliki oleh seorang kiai desa. Langker inilah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Anak-anak datang setiap hari untuk belajar membaca Al-Quran, dibimbing langsung oleh kiai atau keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengaji di langker biasanya dimulai setelah maghrib. Anak-anak datang dengan sarung, kopiah, membawa mukena, dan membawa mushaf. Setelah melakukan sholat maghrib berjamaah, mereka menunggu giliran, satu persatu membaca di hadapan kiai. Semua berjalan santai tapi serius. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'min. Tradisi ngaji di langker bukan hanya mengajarkan baca Al-Quran, tapi juga adab. Di Madura dikenal istilah tao kebetonah langker. Artinya tahu pada batas langker. Anak yang tahu sopan santun, tahu waktu, dan mau membantu sesama dianggap lebih paham nilai-nilai agama dibanding yang hanya pintar membaca tapi tidak beradab. Tapi zaman berubah. Banyak anak yang berhenti mengaji setelah lulus SD. Tradisi ini mulai kehilangan suasana. Anak-anak sibuk, merasa malu karena teman-temannya tidak lagi datang. Untuk memahami lebih dalam, kami mewawancarai dua orang yang bersentuhan langsung dengan tradisi ini. Seorang wali murid dan seorang kiai langker. Kalau dilihat sekarang, anak-anak yang ngaji di langgar ini kebanyakan hanya sampai lulus SD saja. Setelah itu, banyak yang berhenti. Ada dua alasan utama. Yang pertama, mereka merasa sudah dewasa dan menganggap ngaji di langgar ini hanya untuk anak-anak kecil. Yang kedua, ada juga yang memang melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren. Jadi otomatis tidak lagi ikut ngaji di langgar. Perubahan itu bukan sekedar cerita. Di rumah-rumah, di tengah keluarga, keputusan-keputusan itu nyata, termasuk bagi seorang wali murid yang kami temui berikut ini. Engki saestona anak beten kaula kadinto engki benih yang tae pengaji dek langker, namun anak beten kaula kadisa apa orang abak tau dusen. Jadi tak poron mana bi pengaji dek langker engki mulai desa sejak kecil kadisa pon terbiasa dinding TV ngaji nang epok jompo sangetan kula. Jadi tak poron mana bi ngaji dek langker pulan ya pon todus dek sekancaan. Ya alhamdulillah sampun lulus dari SD dan kula langsung pasraki dek masuk dek ke pondok. Dan kula sebagai orang sepuh dari anak-anak beten kaula selalu membimbing anak beten kaula kadinto supaya poron ngaji ban bisa ngaji sana kadinto
beni nengi langker taben nengi compok cibi. Tradisi ini tak hanya hidup di tengah masyarakat, tapi juga diamati dan dipelajari di ruang-ruang akademik. Maka dari itu, kami mewawancarai salah seorang dosen UIN Madura untuk memahami arah perubahannya. Menurut hemat saya, ongke Langker itu bergantung sepenuhnya kepada komunitas kiai-kiai Langkeren yang ada. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan teritorial di kota atau di desa. Saya kira sama. Ketika seorang kiai Langkeren dengan komunitas mengajinya yang biasanya dilaksanakan sejak setelah sholat maghrib sampai isya, itu kemudian bisa memainkan perannya untuk memberantas buta huruf Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya, maka akan semakin semarak. Tapi pada saat dia tidak bisa memainkan perannya secara maksimal, Kiai Langkeren ini, maka tradisi ongke ngaji ke Langker itu habis. Dan contohnya di kampung saya sendiri itu fluktuatif saya kira, tapi tidak jauh berkurang. Itu ada yang punya santri bisa lebih dari 100 orang yang harus diajar mulai dari setelah sholat maghrib sampai isya dengan jumlah pengajar yang terbatas. Sementara di Langker yang lain di sebelahnya tidak jauh gitu, habis total. Padahal di Langker ini dulunya sebelum habis total itu sempat semarak lengkap dengan program tahfidz Al-Qur'annya, murojaahnya itu, tapi habis total. Sementara yang satunya yang saya sampaikan tadi punya santri sampai lebih dari 100 orang, ini betul-betul hanya mengajar ngaji, tidak sampai ke level menghafalkan Al-Qur'an, nggak ada, karena memang tidak punya tenaga hafidhul Qur'an. Tapi kalau yang satunya ini punya tenaga hafidhul Qur'an tapi habis total gitu tuh, karena problem komunikasi sesungguhnya. Problem komunikasi antara pengajar dengan murid dan para walinya, itu dia ya, Pak santri dengan para walinya, itu problem komunikasi sehingga habis total sekarang. Dengan berkembangnya metode pembelajaran Al-Quran yang banyak jenisnya, itu mulai dari yang paling tua Iqra, kemudian Qiraati, sampai sekarang macam-macam gitu ya, dan maraknya sekolah yang bersifat formal maupun informal yang membelajarkan Al-Quran, itu memang betul belajar Al-Quran itu bisa di mana saja. Tapi salah satu kelebihannya ongke Langker itu dalam pikiran saya itu adalah waktunya itu pendek, dan itu saya kira kalau di tempat yang lain itu memang waktu yang paling pas untuk belajar. Hanya karena kita tradisinya di Madura, ongke Langker itu diwujudkan dalam bentuk belajar mengaji. Itu waktunya yang luar biasa. Dan saya kira kalau ongke Langker ini diidentikan tadi seperti yang saya bilang Kiai Langkeren, itu beda konteks dengan misalnya anak yang belajar ke sekolah ketika ke SD belajar Al-Quran secara khusus, yang pasti pembelajarannya waktunya itu pagi dan berbayar. Tapi kalau Kiai Langker itu ikhlas-ikhlas, barangkali unsur tabarruknya, unsur keberkahannya itu yang membuat saya kira berbeda dengan belajar Al-Quran di lembaga-lembaga formal seperti di TK atau di SD. Itu bedanya. Karena kalau di SD itu walaupun disebut ustadzah atau ustadz itu juga dibayar, tapi kalau yang Kiai Langkeren itu ya dibayar ya nggak dibayar ya sama saja itu, jadi nggak ada yang protes. Karena itu lalu dianggap kalau di dalam terminologi bahasa Madura yang seperti ini yang disebut guru tolang gitu, itu guru tolang gitu, itu dia.
Tradisi ini belum sepenuhnya hilang. Masih ada langker yang menyala. Masih ada satu guru dan satu anak yang datang. Ngaji ke langker tidak butuh bangunan besar. Yang penting adalah semangat, kehadiran, dan ketulusan. Selama masih ada yang mau belajar, maka suara ngaji itu Wa iyyuqatilukum yuwallu akan tetap terdengar.